Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emiza Kuti. Saya dari Prodi Budidaya Perairan Universitas Syahkollah. Jadi untuk kali ini kita akan belajar 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Jadi Microsoft Excel itu merupakan salah satu aplikasi yang familiar di kalangan para pengguna komputer, khususnya bagi pengelolaan data. Sendiri memiliki beragam rumus dan fungsi yang berbeda-beda. Namun tidak semua rumus diketahui oleh orang-orang. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Sehingga apabila kita menggunakannya, maka kita akan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor atau di perkuliahan. Jadi, langsung kita masuk aja ke Microsoft Excel ya. Jadi untuk yang pertama, jadi ini rumus pertamanya. Jadi rumus pertama nama itu sum. Fungsi pertama sum adalah digunakan untuk menjumlahkan data pada rex. Sum adalah rumus yang familiar yang sering kita gunakan antara rumus yang lain-lainnya. Jadi kegunaannya ini udah ada data semua. Maaf. Jadi udah ada ini ya. Untuk kita lihat total dari ini yang semua, kita tekan sama dengan sum buka kurung kita ituin data yang ingin kita jumlahkan. Kemudian enter. Ini dia 14. Jadi udah itu. Jadi untuk cara keduanya, jadi ini cara keduanya. Jadi nama cara keduanya itu ada con. Con digunakan untuk menghitung banyak data. Mirip dengan sum. Bedanya sum itu untuk menjumlahkan data, sedangkan con itu untuk menghitung banyak data pada suatu rex. Jadi ini kan data udah ada. Jadi kita langsung aja sama dengan kita tekan con kita ambil ini belahkan. Masalah maaf ada kendala tadi. Kita tekan con buka kurung. Kita blok ini. Aduh, maaf lupa. Sama dengan enter. Jadi 7 itu ya. Itu data itunya. Jadi untuk cara yang jadi ini cara keduanya con. Yang pertama sum, yang kedua con, yang ketiga
Jadi untuk cara yang ketiga adalah average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata dari kumpulan suatu rex. Jadi ini udah ada nilainya. Jadi sekarang kita cari rata-ratanya. Sama kayak tadi juga, sama dengan average. Kita blok ini dan tadi juga enter. Dah dapat nilai datanya 87,7149. Jadi ini untuk cara yang ketiganya adalah infrared. Untuk cara yang keempatnya, jadi yang keempatnya adalah if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan karakter tertentu. Jadi ini udah ada nilainya. Ini untuk predikat lah. Jadi kita bentar ya. Jadi ada pun keterangannya. Ini ada nilai 90 sampai 100, predikatnya A. 61 sampai 89, predikatnya B. 0 sampai 60, predikatnya C. Jika ini kita buat ini nanti. Jadi untuk rumusnya itu sama dengan if buka kurung dengan A lebih kecil sama dengan 90 titik koma A titik koma if buka kurung ini lagi lebih kecil sama dengan 61 titik koma B titik koma jadi ini dia. Maaf. Jadi ini rumusnya kawan. Kita aja dah. Jadi gini ya kawan, nah udah siap nih. Ini udah ada langsung. Jadi untuk cara yang kelimanya, untuk kelimanya sum if. Jadi sum if merupakan turunan dari fungsi sum. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data pada kriteria tertentu. Jadi ini sudah ada nilai
Jadi udah ada nilai jenis kelamin. Jadi untuk ini kita cari total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Ini udah ada nih, ini rumusnya. Sama dengan sub if buka kurung jadi ini totalnya 434. Jadi untuk yang totalnya perempuan jadi ini untuk total perempuan. Jadi untuk cara yang keenamnya, jadi untuk cara yang keenam adalah count if. Count if adalah turunan dari fungsi menggunakan untuk pada kriteria tertentu. Jadi maksud aja ini untuk yang keenam count if banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Ini contoh sama juga tapi cuma beda aja. Jadi untuk laki-lakinya jadi sudah siap. Jadi yang untuk laki-lakinya ada 5, yang untuk perempuan ada kedua. Jadi untuk cara 5 ke 7, jadi untuk cara ketujuh adalah proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf utama pada karakter dan huruf lainnya setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya bukanlah kapital tapi huruf kecil. Nah, jadi ini udah ada Indonesia negaraku. Ini bisa ditengok semua huruf kecil. Jadi dengan menggunakan rumus proper ini, yang I pertama ini akan menjadi huruf besar dan N ini akan menjadi huruf besar juga. Jadi untuk rumusnya dengan proper enter. Jadi ini udah ini I nya huruf besar, N nya huruf besar. Nah, jadi untuk ini untuk angka ke-7. Jadi untuk langkah ke-8 nya, jadi untuk yang ke-8, maaf, jadi untuk 8 adalah upper. Upper ini adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar semua. Ini kan huruf kecil. Jadi kita masuk aja rumusnya. Tekan ini, enter. Nah, jadi dia huruf besar semua. Ini untuk yang cara ke-8. Jadi untuk cara yang ke-9, jadi untuk cara yang ke-9 adalah lower. Lower ini adalah merupakan fungsi yang digunakan untuk memperkecil, membuat huruf yang kecil, huruf kecil. Ini kan I nya I gede, ini huruf kecil kan, jadi kita buat huruf kecil semua. Kita masuk ya itunya, rumusnya sama dengan lower enter. Nah, jadi huruf kecil semua dah. Jadi ini untuk cara 9. Jadi untuk cara 10 Jadi untuk cara yang ke-10,
Ini ada left, mid, dan right. Jadi left ini untuk mengambil beberapa karakter yang dimulai dari kiri. Yang mid ini beberapa karakter yang dimulai dari tengah. Right ini mengambil beberapa karakter yang dimulai dari kanan. Saya jalankan yang pertama, Lek. Jadi ini kan ada Indonesia. Jadi untuk Indonesia yang tiga kata yang pertama ini saya ambil untuk yang pertama, yang tiga kata yang kedua ambil untuk yang tengah, yang tiga kata yang terakhir ini kita ambil yang untuk kanan. Jadi untuk ya kita mulai langsung untuk yang pertama ya. Jadi rumus kita masuk aja sama dengan left, tekan left, kita ambil ini aja dulu, masang koma. Ini kan kita ambil tiga huruf pertama, jadi kita tekan 3 enter. Nah, jadi dia bisa. Jadi untuk yang keduanya agak beda sedikit. Kita masuk aja sama dengan mid, kita tekan ini juga sama kayak tadi. Jadi untuk yang kedua tengah ini udah tekan nih, kita koma. Ini kan karena kita mau ambil on ini kan artinya di O ini kan huruf baris keempat, 1 2 3 4. Jadi kita masukkan 4 koma, kan kita mau ambil 3 huruf. Jadi kita tekan 3 enter. Nah, jadi dia on nih. Untuk right-nya sama macam yang pertama, yang left-nya. Jadi masukin aja rumusnya sama dengan kan ini koma, kita ambil 3 ya karena itu kan rumusnya. Nah, masalah hapus. Nah, jadi udah siap kawan. Jadi untuk cara yang ke-9 nya ini kan cara ke-10. Itu cara ke-11 nya. Jadi cara yang ke-11 nya adalah len. Nah, len adalah suatu len untuk kita mengetahui suatu karakter. Misalnya kita mau tahu ini kan dari Indonesia. Misalnya kita mau tahu ada berapa karakter yang ada di kata Indonesia ini. Jadi kita sudah masuk rumusnya dengan len, maksudnya ini ya, enter. Nah, 2 4 6 9 kok 10 salah, bentar. Len dengan len dah. Maaf. Nah, udah nggak kawan. Jadi itu untuk cara yang ke-11 nya. Ini untuk cara yang ke-12 nya. Jadi untuk cara yang ke-12 adalah Ron berfungsi untuk menjumlahkan. Jadi
untuk yang ke-12 adalah Heron. Kita itu aja. Ini untuk ini udah. Ini kita ambil setelah koma 2 digit aja. Langsung kita masuk rumus saja. Sama dengan ron kita ambil ini ya, koma, enter. Nah, untuk kita ambil 3 digit. Jadi ini untuk cara yang ke berapa dia? Dia tadi yang ini untuk cara yang ke-12, langsung kita masuk aja untuk yang cara ke-13. Namanya concatenate. Jadi untuk cara yang ke-13 ini adalah concatenate. Ini adalah untuk kita menyambungkan kata. Aku untuk menggabungkan kata. Jadi untuk rumusnya sama dengan kita tekan tag F utama, koma, tag yang kedua, koma, tag yang ketiga, enter. Nah, jadi dia Ku Cinta Indonesia. Ini untuk cara yang ke-13. Jadi untuk cara yang terakhir kawan-kawan, yang cara yang ke-14. Jadi untuk materi yang terakhir yang ke-14, cara ke-14, for lookup dan lookup, lookup dan lookup. Jadi yang value up ni mengambil data yang vertikal. Value up ni mengambil data yang horizontal. Kita masuk aja ke yang value up. Langsung kita masuk ke rumus aja, kawan-kawan, sama dengan value up. Untuk kata kuncinya, habis itu ini koma, tabel bantu ini, jadi untuk kita membuat kata kuncinya, jadi kita harus tekan F4 satu kali, F4.
sinergi dengan kawan. Jadi cukup segini aja dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.